Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 29 Desember 2021, hari kelima dalam oktav Natal. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ada banyak poin yang bisa menjadi bahan permenungan kita pada hari ini. Saya cuma ambil 1-2 poin saja untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, baik bacaan yang pertama maupun bacaan Injil, Allah dalam diri Yesus Kristus disebut sebagai cahaya atau terang. Simeon dalam bacaan Injil hari ini berjumpa dengan bayi Yesus yang diantar oleh orang tuanya Yusuf dan Maria ke Yerusalem di dalam bait Allah. Itu Yusuf dan Maria lakukan sesuai dengan hukum Taurat pada hari pentahiran. Dan Simeon lalu kemudian menatang bayi Yesus dan melihat bahwa dalam diri Yesus, bayi yang sedang ditatangnya itu, dia adalah terang dan cahaya keselamatan bagi bangsa Israel dan bagi seluruh umat manusia. Sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Yohanes, penulis surat yang pertama, menegaskan bahwa siapa yang mengasihi Allah, dia berada di dalam terang. Bahkan ketika orang berada di dalam terang, dia akan mentaati perintah-perintah Allah. Dengan tegas, Yohanes juga mengatakan, yang mengenal Allah, dia harus taat kepada perintah-perintahnya. Tapi kalau seseorang atau siapapun itu mengatakan mengenal Allah, tetapi tidak taat pada perintah-perintahnya, maka dia adalah pendusta. Dia pasti bukan orang yang sungguh mengenal Allah. Lebih lanjut, Rasul Yohanes dalam bacaan pertama ini juga mengatakan, kalau orang mengenal Allah tetapi membenci saudaranya, dia juga adalah seorang pendusta. Dia pembohong. Artinya apa? Siapapun yang mengatakan bahwa dia mengenal Allah, dia harus taat pada perintah-perintahnya. Dan salah satu perintah yang paling utama adalah cinta kasih. Karena itu siapapun yang mengenal Allah, dia harus mengasihi. Mengasihi siapapun, termasuk mengasihi sesama. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak orang berteriak di mana-mana bahwa mereka berjuang untuk Allah. Mereka mengenal Allah, tetapi membenci saudara-saudaranya. Dalam logika iman kekristenan, dalam logika permenungan Rasul Yohanes, itu tidak cocok. Sebuah yang kontradiktif. Orang mengatakan mengenal Allah tetapi membenci saudaranya. Orang mengatakan mengenal Allah tapi tidak taat pada perintah-perintahnya. Saudari dan saudara yang terkasih,
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang menjadi ramalan Simeon tentang Bunda Maria, bahwa hati Bunda Maria akan ditusuk dengan pedang. Memang menjadi bunda, menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah sebuah kebanggaan. Tetapi tidak sekedar itu. Di balik itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi yang kita tahu dialami oleh Maria adalah rasa sakitnya dalam tanda petik ketika menyaksikan bagaimana putranya mengalami sengsara, penderitaan, kematian di kayu salib. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Itulah yang diramalkan oleh Simeon ketika Yesus masih bayi pada hari pentahiran, bahwa sebuah atau sebilah pedang akan menusuk hatinya. Saudari dan saudara terkasih, menjadi apa saja, dengan label apa saja, membanggakan. Menjadi seorang ibu yang melahirkan anak dalam keluarga adalah sebuah kebanggaan. Tetapi ingat, terkadang sebilah pedang akan menusuk hatimu. Ketika anak-anakmu misalnya tidak menjadi seperti yang Anda harapkan sebagai seorang ibu, atau Anda harapkan sebagai orang tua, itu sebilah pedang yang menusuk hatimu. Atau dengan label apa saja, menjadi apa saja, imam, biarawan, suster, atau apapun yang lain. Itu sebuah, boleh katakan kebanggaan, tetapi tidak sekedar sebuah kebanggaan, itu mengandung konsekuensi. Dan justru karena label itu, Anda yang adalah imam, romo, biarawan, biarawati, atau memangku jabatan apa saja, baik jabatan sebagai sebuah pelayanan dalam gereja ataupun jabatan dalam masyarakat. Sebuah kebanggaan tapi sekaligus mengandung konsekuensi. Terkadang sebilah pedang menusuk hatimu ketika Anda mendapat kritikan, ketika Anda dicelah, Anda dicaci maki. Saudari dan saudara terkasih, mari kita terus memperbaharui kehidupan kita, supaya pertama, tetap berada di dalam cahaya, dalam Allah, dalam Yesus Kristus, dalam iman kita. Dan yang kedua, ingat, kita diminta untuk tetap menyadari label apapun yang kita terima atau yang ada pada kita, jabatan apapun yang kita miliki, yang ada pada kita saat ini, baik jabatan kemasyarakatan, dalam pemerintahan atau apapun itu, juga kepercayaan diberikan kepada kita di dalam lingkungan gereja. Itu sebuah kebanggaan, tapi sekaligus mengandung konsekuensi. Bisa saja sebilah pedang menusuk hati kita. Tuhan memberkati.